Hari ini kita sudah akan mulai masuk ke pelajaran. Kita akan kerjakan praktikum 1 di halaman 56 di buku. Ya, silakan yang di rumah mulai dicek bukunya. Yang tidak bisa on cam seperti biasa saya dikabari. Kalau tidak ada kabar saya anggap kalian alfa. Ayo. Yang menggunakan komputer sekolah, layar saya sudah kelihatan kan? Nah, yang di rumah, layar saya sudah kelihatan kah? Oke, nah sekarang perhatikan. Ya, yang di sekolah, baik yang di rumah, kalian silahkan download WordPress yang versi paling baru. Jadi masuk di wordpress.org, pilih Get WordPress, download and install, download yang versi paling baru 5.9. Ya, download yang versi paling baru. Ini yang pertama harus dilakukan. Yang kedua, pilih menu plugins, cari plugins yang namanya WooCommerce. Ya. Kemudian pluginnya ini di-download. Setelah kalian download, yang di rumah disimpan di folder kalian sendiri. Yang di sekolah, 2 file yang sudah kalian download tadi di-cut, letakkan di folder kalian di drive D. Bisa diikuti? Nah, yang di sekolah, semua file yang semester kemarin itu kamu cut buat folder dengan nama semester ganjil. Masukkan di folder semester ganjil. Buat folder dengan nama semester genap, 2 file tadi WordPress dan WooCommerce masuk di folder semester genap. Bisa diikuti? Ayo, silakan itu dikerjakan dulu, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Harusnya 15 menit cukup. Ayo. Yang di rumah sambil mau dengerin musik boleh. Yang di sini juga tak setelin musik 15 menit, harusnya lebih dari cukup untuk download. Semoga nggak ada kendala. Saya sambil izin ke toilet dulu ya yang di rumah.
Oke, ayo sekarang kita mulai. Silakan diperhatikan. Saya tunjukkan lagi dari awal ya, karena nggak tertutup kemungkinan bisa jadi sebagian besar dari kalian lupa. Saya tunjukkan lagi mulai proses instalasinya. Silakan diperhatikan ya. Nah, kita udah punya tadi download. Saya udah letakkan WordPress-nya. Ingat, sebelum kita mulai proses instalasi WordPress, XM harus selalu di-on-kan. Yang di rumah silakan di-on-kan XM-nya. Yang di sekolah itu sudah on, nggak perlu dinyalakan lagi. Ya. Nah, letakkan folder WordPress-nya di htdocs, di XM, local disk C, XM, htdocs. Selalu ada di htdocs. Kemudian ini diklik kanan, di extract here. Ya, ini proses semester kemarin. Saya mengulang kembali. Nah, hari ini kalian mengerjakan dengan nama WordPress IA5 underscore ya, kemudian kan nomor biru 04 underscore ya. Jeneng lengkapmu apa sih, Bro? Ini lah ya. Nah, ini ya. Nama folder WordPress dan database-nya diberi nama ini sesuai. Ini saya copy, kemudian saya buka localhost phpMyAdmin untuk bikin database-nya. Saya buat di sini, create. Kemudian setelah selesai, saya masukkan localhost. Pak, belum di share screen deh, Pak. Ini, Pak. Sorry. Mohon maaf. Terima kasih. Kigen. Iya, Pak. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini. Setelah selesai, saya buka localhost. Tunggu dulu prosesnya. Nah, ini pemilihan bahasa, continue, let's go. Database name kita udah buat database name-nya ya. Kita sudah buat. Username jangan lupa, ini proses instalasi ya. Maka kita buat root ya. Kemudian passwordnya kita kosongkan. Kemudian kita klik submit. Run the installation. Kemudian namanya misalkan saya mau pakai toko online, username-nya admin seperti semester kemarin, admin. Nah ini, ingat, kalau memang kita pakai passwordnya yang weak, ini harus dikonfirm. Jadi kalau Anda tidak konfirm bahwa Anda itu weak, ya nggak bisa lanjut. Jadi Anda harus mengakui bahwa Anda weak ya. Kemudian kita pakai emailnya b.com, search engine nggak perlu lah ya. Kita install WordPress. Login, admin. Dan proses instalasinya selesai. Nah, sekarang kita lari ke plugin. Saat kita mau pakai plugin, maka kita masuk di menu plugins. Ya. Nah, defaultnya WordPress itu menyediakan 2 plugin. Yang pertama adalah Akismet. Ini fungsinya untuk blok spam komen. Ini jelas. Ya. Kemudian yang kedua Hello Dolly. Nah ini, saya sering kali bilang saya 10 tahun bergerak di bidang IT. Ini saya nggak ngerti fungsinya Hello Dolly ini untuk apa. Ya, saya jujur aja, saya nggak akan malu mengakui. Kenapa? Karena saat ini saya aktifkan, efeknya dari plugin Hello Dolly itu cuma menampilkan lirik lagunya Hello Dolly dari Louis Armstrong di layar monitor Anda bergerak dari kiri ke kanan, bawah ke atas gitu. Saya nggak tahu maksudnya buat apa. Mungkin Anda penggemar yang seneng ya, Anda bisa coba aktifkan. Tapi kalau saya biasanya begitu saya install, kemudian saya klik delete dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada yang bikin ya. Kalau yang ini masih kadang kita masih butuh ya. Kan banyak komentar-komentar netizen yang bisa jadi kita nggak suka. Dan ini biasanya butuh. Tapi ini juga jarang banget dipakai. Karena masih banyak plugin lain yang bisa jadi dalam tanda kutip lebih superior dibandingkan Akismet. Jadi ini plugin default bawaan WordPress yang jarang banget dipakai. Biasanya orang mesti memang delete, jarang banget dipakai. Ya. Nah, setelah selesai, kita tadi udah download, ada namanya WooCommerce. Ini plugin untuk mengubah tampilan WordPress menjadi toko online. Di halaman 1 itu ada penjelasannya. Saya nggak perlu baca, kalian bisa baca sendiri.
Ya, saya langsung ke poin proses instalasinya. Nah, saya pilih add new. Nah, kalau kita online kita bisa langsung search di sini ya, WooCommerce. Nah, saya khawatir kenapa tadi saya minta kalian untuk download dulu, takutnya koneksinya putus. Karena dari pagi yang di sekolah koneksinya putus nyambung. Kayak pacaran gitu, putus nyambung ya. Ini upload, choose file, commerce, open, install. Simple, gampang. Kemudian biarkan dia bekerja. Nah, ini mohon maaf saya lepas masker ya. Saya mau ngomong apa tuh? Oh ya, ini pelajaran untuk upraknya sedikit. Saya minggu lalu saya meminta kalian untuk memilih plugin di kelompok. Nah, ini pelajaran. Cek proses instalasinya yang cukup lama. Ini pelajaran bahwa saat kita memilih sebuah plugin, semakin besar ukuran plugin, semakin lama proses instalasi, semakin lambat membebani website kelompok Anda. Ini yang harus dipikirkan baik-baik. Jangan kemudian kalian memilih plugin yang wah banget ya, bisa jadi memang mungkin fiturnya bagus dan lain sebagainya. Tapi saat itu membebani website Anda, membuat lambat website Anda, lebih baik pakai yang lain. Dari mana Pak bisa tahu? Biasanya kalian akan dapat warning dari hosting. Saat terlalu banyak plugin yang digunakan di dalam website kalian, itu akan membebani server hosting kelompok kalian. Dan hosting akan kirimkan email. Biasanya kalian dikasih 2 kali 24 jam untuk menghapus plugin-plugin tertentu. Kalau nggak kalian hapus, disuspend istilahnya. Website kalian tidak bisa dibuka. Nah, ini pelajaran. Banyak banget ya, minggu lalu saya sampaikan ada 59.000 plugin yang ada di WordPress.org yang bisa kalian download. Bisa jadi dengan fitur yang sama, kapasitas yang berbeda, beban yang berbeda pula, tapi fiturnya sama. Maka dari itu kita harus pintar-pintar untuk pilih. Ya. Dari mana bisa tahu Pak? Ya hal yang paling simpel kan pasti review. Itu yang pasti hal yang paling bisa kita cek penilaiannya seperti apa. Maka dari itu ini harus hati-hati banget. Ya. Kemarin ada dari kelas berapa yang sudah kena suspend? Ya, saya lupa dari kelas berapa ya? IPS berapa kemarin itu? Diinstal semua, ya. Banyak banget pluginnya. Namanya juga nyoba, Pak. Ya itu kamu coba suspend juga berarti ya kan? Untungnya nggak lama. Jadi kontak ke Niaga Hoster, pakai Niaga Hoster, kontak Niaga Hoster sekitar 3 jam kemudian dibuka sama Niaga Hoster, tapi dikasih waktu 1 hari untuk menghapus plugin yang memang tidak dipakai. Nah, ini juga warning. Bukan berarti kemudian kita bisa pakai website, kamu install 100 plugin masuk di dalam websitemu, ya nggak lama disuspend, di-ban pasti. Maka dari itu, pilih dengan bijak, yang memang tidak dipakai, dihapus. Kalau kalian ingat, saya pernah menyampaikan tema yang tidak dipakai harus dihapuskan. Prinsipnya sama, plugin juga demikian. Bahkan plugin lebih berat dibandingkan tema, jadi harus hati-hati. Kita aktifkan plugin. Ngaktifkannya juga lama. Semakin berat, semakin banyak fitur, installnya lama, ngaktifkannya lama. Ya. Nah, setelah selesai WooCommerce, kita akan langsung dibawa ke setup wizard-nya. Ini kita isi. Nah, ini yang nanti harus kalian lakukan untuk praktikum 1. Silakan diperhatikan baik-baik. Ini ngapain toh? Keluar masuk iki gini. Lagi error kayaknya. Polisi istimewa. Istimewa nomor 7 country Indonesia. Nah, ini udah detail banget ya. Nah, ini nanti kita dengan menggunakan plugin WooCommerce ini harapannya kita akan bisa membentuk sebuah wajah toko online layaknya Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Free of charge. Ya. Makanya kadang saya pernah ditanya, "Pak, ya apa caranya kita bisa cepat kaya?" Ada anak yang sudah lulus di dunia IT sumpek belajar pemrograman, ya kan? Ya apa caranya kita bisa cepat kaya, Pak? Prinsipnya satu, gampang banget. Saya bilang gitu. Apa itu, Pak? Buat website pakai WordPress dan pakai plugin. Kenapa? Nggak ada biaya yang kita keluarin. Kita mau charge berapapun, duitnya buat kita kan. Website cuma bayar apa? Domain dan hosting. 1 juta cukup nggak buat setahun? Cukup banget, ya kan? Sisanya kamu mau charge berapapun, orang pasti akan bayar. Dan itu terjadi beneran. Sekitar 2 tahun yang lalu, Steven, saya masih ingat, dia alumni sekarang harusnya sudah lulus di TS, Teknik Informatika. Ya, kerjaannya apa? Ya cari orang-orang
UKM, tahu UKM nggak? Ya, yang memang masih merangkak ya. Kan mereka butuh kan website. Mereka dicas. Berapa kamu ngecas? 1 juta sampai 1,5 juta. Jadi dia ambil untung antara 700 sampai 500 ribu. Sebulan dengan dia getol keliling, nanya yang orang gerobakan biasanya ada kayak di Indomaret, ditawarin untuk jual online dan lain sebagainya. Dia bisa dapat 15 sampai 20 klien per bulan sampai sekarang. Bayangin, 500 ribu dia ngecasnya, ya. Kenapa? Ya ini nggak ada apa-apa, kita nggak butuh biaya apapun. Yang dilakukan orangnya apa? Ya cuma selesai diberi sama Steven tadi, kamu cuma tinggal masukin produkmu aja, sudah selesai. Banyak orang yang nggak ngerti di luar sana yang berpikiran saat saya ingin bikin sebuah toko online itu ribet banget gitu. Nggak usah ngapain belajar bahasa pemrograman tinggi-tinggi. Semuanya akan dimudahkan dengan yang namanya CMS. Ini adalah alasan kenapa WordPress ini dipakai di 43% website di dunia. Gampang banget. Nggak perlu kuliah ribet-ribet ngapalin C++ itu pelajaran kelas 10, ya toh? Ya, HTML, CSS kelas 11, ya kan? Nggak perlu ngapain, tinggal install, tinggal pakai, selesai. Ya, makanya kadang itu saya kadang berpikir kita belajar susah-susah kadang diperbodoh dengan tools, betul nggak? Ya, tapi bukan berarti terus wah berarti sama Pak Aci diajarkan kita nggak usah sekolah. Ngapain kita susah-susah sekolah? Pakai tools saja, nggak begitu juga. Ya, ada 1-2 sisi yang nggak bisa selalu dibentorkan, ditabrakkan bahwa oh ini lebih mudah. Kita cari cara yang instan, nggak selalu begitu. Ya, tapi untuk ini harus pakai cara yang instan. Ngapain mempersulit diri sendiri kalau ada yang ini saya ngawur aja. Nah, nggak perlu dapat tips, nggak perlu tips-tipan. Oke. Nggak usah, terima kasih. Ini kalau Anda mau memberikan saran dan lain sebagainya nggak perlu lah. No thanks. Ya. Continue. Nah ini di awal kita akan sudah langsung dibentuk oleh WooCommerce. Kalian bergerak di bidang apa sih? Ini bisa nanti kita ubah. Setting ini bisa kita ubah. Tapi di setup wizard kita dari awal kita udah ditanya. Kalian bergerak di bidang apa? Misalkan saya bergerak di bidang elektronik dan komputer. Maka secara otomatis dia sudah akan langsung memilihkan kira-kira dari bentuk produk industri yang kalian pilih tadi, itu apa saja yang bisa kalian jual. Dia secara otomatis akan bisa langsung memilihkan. Misalkan kalau elektronik dan komputer berarti ada physical product, ada download. Misalkan kayak jual software, jual voucher, dan lain sebagainya. Nah ini memang harus berbayar ya. Ini rasanya tidak begitu diperlukan karena kalau memang di bisnis yang masih awal banget ini jarang banget orang pakai. Kecuali kalau udah gede banget kayak Tokopedia ya. Apa maksudnya ini? Ini misalkan kayak subscription, membership. Itu kalian tahu nggak Tokopedia itu ada yang namanya power merchant. Ya. Biasanya kalau ada power merchant itu asumsi kita dalam tanda kutip itu tokonya lebih bisa dipercaya, betul nggak? Nah, fitur-fitur ini saat kita buka itu memungkinkan klien kita yang kita buatkan website toko online ini untuk bisa membuat fitur ada kayak macam power merchant tadi. Jadi ada orang yang mendaftar dia bisa pakai power merchant. Makanya ada membership dan lain sebagainya. Tapi biasanya ini jarang banget kalau orang yang baru pertama kali memulai bisnis online ini jarang banget. Ini biasanya kalau dia udah at least dalam 1 bulan dia sudah bisa membukukan puluhan penjualan transaksi, itu biasanya nanti dia butuh karena kalau dia sudah bisa membukukan puluhan transaksi dalam 1 bulan berarti setidaknya dia sudah punya apa bahasanya ya, sudah punya peminat yang pasti akan beli di tempatnya dia. Kalau belum ada peminat ngapain bayar mahal-mahal, nggak perlu ya. Continue. Nah, mau tampilkan berapa produk? Kalau misalkan produknya masih terlalu sedikit, jangan terlalu lebay ya, pilihnya sampai 1000 plus, nggak usah lah. Kita sesuaikan aja keadaan. Ya, misalkan memang produknya masih punya 4, 5, ya 1 sampai 10. Ini bisa diubah. Terus ditanya, Anda jual di tempat lain nggak? Ini ada opsinya. Biasanya kalau kita pilih opsi yang lain, dia akan ditanya. Ya, dia akan ditanya, kamu punya pegawai berapa? Oh ya, annual revenue-nya berapa? Berapa sih penghasilannya dan lain sebagainya. Kenapa kok sampai ditanya seperti itu saat kita mengatakan menjual di tempat lain? Karena WooCommerce itu membantu membuatkan laporan keuangan annually kalian. Enak kan? Toko online yang sudah gratis, laporan keuangan secara otomatis sudah dibuatkan.
Dan itu semua free of charge dalam WooCommerce. Ya, bukannya saya kayak endorse WooCommerce, tidak, tapi ini menunjukkan kepada kalian bahwa di luar sana itu banyak banget tools yang bisa kita pakai yang free of charge, yang bisa kita manfaatkan kalau memang kita mau mencari. Ini adalah alasan kenapa dikatakan pengalaman dan ilmu itu berharga. Kadang orang nggak ngerti dia harus bayar mahal ya. Ternyata ada yang gratisan. Ngapain kalau saya harus bayar? Itu mahalnya pengalaman di sisi situ. Dan ini tadi yang saya bilang, ini yang tadi saya contohkan salah satu alumni yang tadi saya bilang, Steven tadi, dia menginstalkan WooCommerce, dia pilih setting ini. Jadi akhirnya akan ada dua tampilan untuk web developer-nya sendiri, tampilan untuk customer-nya, klien. Di mana tampilan tatap antar mukanya, ya, tampilan front page-nya, ya, back end-nya itu berbeda, ya. Dan ini biasanya tidak diberikan sama Steven. Biasanya sama Steven cuma diberikan di sisi kliennya saja. Web developer-nya nggak diberikan. Nah ini kita nggak butuh, ini nggak usah dicentang, ya. Kita continue, ini juga nggak butuh, nggak usah dicentang, continue. Nah, WooCommerce ini akan membuatkan WordPress Anda menjadi punya dua tampilan, tampilan blog dan tampilan toko online. Sehingga tidak semua tema support, hati-hati di sini, ya. Tidak semua tema support. Ada alasan kenapa kemudian kalian diminta untuk memilih tema lagi, ya. Tidak semuanya support bisa dipakai. Dari mana Pak bisa tahu? Ya paling gampang ya kalian cari yang free theme-nya yang ada di sini aja. Nanti dia pasti akan berikan yang free apa aja yang bisa dipakai. Misalkan saya mau pakai, harus install ya, ini aja deh. Saya udah install. Nah setelah selesai proses setup wizard-nya, baru kemudian kita akan memasukkan produknya. Ya, bahkan sampai pajak pun, shipping dan lain sebagainya nanti kita bisa set. Ini akan kita lakukan minggu depan. Minggu ini silakan kalian install WordPress-nya sesuai penamaan yang saya minta tadi, ya. Kelas underscore nomor absen underscore nama kalian, ya. Kemudian install WooCommerce-nya, setting setup wizard-nya, backup pekerjaan kalian yang di sekolah. Nanti di Drive D itu kan ada pekerjaan kalian yang semester kemarin kan banyak banget kan ya. Itu di-cut semua pekerjaan kalian, buat folder dengan nama semester ganjil di dalam nama kalian. Pekerjaan yang semester kemarin masukkan di semester ganjil. Buat folder dengan nama semester genap, WooCommerce dan WordPress yang tadi kalian download masukkan di folder genap. Setelah selesai, kalian selesai mengerjakan ini, di backup pekerjaannya, masukkan di dalam folder semester genap tadi. Bisa diikuti? Yang di rumah bisa diikuti? Oke, ayo silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, lupa, nggak usah malu. Silakan ditanyakan. Yang di rumah setel musik sendiri, yang di sekolah tak setelkan musik. Ya milih dewe bel, kene bel. Pak, tadi format namanya apa ya, Pak? Ya. Format nama database-nya, Pak. Oh, ini. Format nama database-nya sama seperti format nama folder WordPress-nya ini. Eugene. Ya, ini yang namanya Eugene. Ya. Sama ya. Hah? Oh, nama pendek aja, nama panggilan aja, nggak usah nama lengkap, ya. Nama pendek aja. Yuk, silakan dikerjakan. Mbak, kalau saya sudah terlanjur nama lengkap nggak apa-apa ya, Pak? Oh, nggak apa-apa. Sudah terlanjur nama lengkap, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, Pak, jadi milih lagu. Kalau bapak teman-teman. Oh, ini kita kira milih dhewe. Egois lah ngono kuwi, Pak. Loh. Ayo kalau ada yang mau ditanyain, ditanyain. Nggak usah malu. Dari kemarin 50% sudah banyak. Oke, Debbie. Your wish. Sorry, apa-apa?
Data apa, Brian? Kenapa? Nggak perlu, nggak perlu. Nggak perlu. Pak, mau nanya. Ya, kenapa? Search engine-nya itu apa ya tadi, Pak? Saya lupa, Pak. Search engine. Search Yang engine visibility visibility. maksudnya. Iya, Pak. Nggak usah dicentang, nggak perlu dicentang search engine Makasih, Pak. visibility-nya. Tes, tes. Tes. Tes, tes. Tes, tes. Halo? Oke, sip. Pak mau tanya. Pak Haji. Siapa yang nanya? Sabar, sorry, aku lagi jalan. Kenapa? Ini nggak bisa di-submit, Pak. Nggak bisa di-submit. Share screen. Submit apaan ya? Ini, Pak, sudah kelihatan. Untung nggak ulangan, remedi jelas kamu. Nah, ini juga. Ini, ayo remedi ini. Nama database-nya sudah dibuat belum? Ayo. Sudah, Pak. Mana? Ayo, mana? Lihat. Ini bukan. Nah, terus itu tadi Mbok isi namanya apa coba? Ayo. Nah, namanya kan harus sama. Kalau ini IA5_23, berarti yang itu tadi juga harus diisi sama, bukan WordPress dong, Gloria. Nah, database name-nya Oh diganti. iya. Lupa, Dan Pak. itu tadi root, password-nya dikosongkan. Yang pas, Pak. Yoi. Ayo, siapa lagi? Nggak apa-apa, nanya, ayo. Misi, Pak. Hati-hati ya, penamaan folder WordPress dan database tidak boleh pakai huruf besar dan spasi. Ayo, yang pakai dihapus. Ulang lagi. Misi, Pak. Siapa lagi yang mau nanya?
Ini sih Pak, Ya, title-nya bebas ya Pak tetap. saya totalnya bebas. Saya total bebas. Pak, sorry Pak. Tadi yang visibility-nya search engine itu gimana Pak? Dicentang atau enggak Pak? Nggak usah, nggak usah. Permisi, Pak. Kok saya nggak bisa buka localhost PHP admin ya, Pak? XM-nya gurung bohong no, Deren. Oh iya, Pak. Lupa, Pak. Nah, Makasih, nggak Pak. Pak, sorry, Pak. Tadi Pak. apa nggak dengar? Itu yang search engine-nya dulu, Pak. Search Iya, nggak usah engine dicentang, nggak usah dicentang. Biarkan aja, nggak usah dicentang. Oh, oke Search oke engine Pak. visibility-nya tidak perlu dicentang. Pak, ini plugin yang WooCommerce itu perlu diekstrak atau enggak? Sorry Stanley, nggak dengar? Halo, Pak. Dengar, Pak? Ya, kenapa? Itu Stan? plugin yang WooCommerce itu perlu diekstrak atau enggak? Duh, nggak perlu diekstrak langsung toh. Jadi pilih upload plugins, kemudian langsung dipilih .zip-nya Stanley. Iya, oke, Pak. Makasih, Pak. Itu harus di-unclick. Oh iya. Nggak usah. Yang sudah selesai setup hijabnya langsung di backup. Nanti minggu depan baru kita buat masukkan produk. Jadi sekalian ya, sama yang di rumah sambil didengerin, yang di sekolah juga minggu depan kalian cari produk. 3 produk, terserah mau produk apapun ya. Terserah ini bahaya, gawanya nggak jelas ini. Saya tentukan aja ya. Produk furnitur nggak boleh lainnya, ini bahaya nggak ditentukan ya. Terserah furnitur tentang apa produknya. 3 yang dibawa, yang pertama gambar, yang di rumah dengerin ya. Yang pertama gambar, yang kedua informasi harga ya. Kemudian yang ketiga deskripsi. Nah, ya, itu dicari. Oke? Furnitur kok pintu? Sofa gitulah, bel rada api titik, vas. Nah, kursi kok pintu sih? Pintu emang ada pintu mahal? Oh iya dah. Oh ya, ya wes lah, nggak apa-apa ya. Ya. Ya wes, iki bahaya soalnya. Kok mari ngono mesti lah jalan nggo produknya mesti lah aneh kok. Ya wes bebas lah, terserah kalian mau produk apa. Tapi gak usah aneh-aneh ya produknya ya. Produknya nggak boleh aneh-aneh. Pokoknya 3 tadi. Gambar, harga, sama deskripsi. Itu nanti akan kita butuhkan untuk dimasukkan ya. Gambarnya jangan cuma 1 ya. Karena barang itu kan gambarnya harus lebih dari 1 produk. Lebih dari 1 sisi biasanya ya. Pak, mau nanya Pak, tadi industrinya apa ya Pak di sini Pak? Apa-apa? Industrinya yang buat WooCommerce itu Pak. Oh, industrinya bebas, terserah Bebas, kamu mau oke, pilih Pak. apa ya. Terserah, industrinya bebas. Sorry ya, speakernya di sini kayak di dalam kolam, nggak begitu.
Jangan lupa yang di rumah setelah selesai di backup. Nanti minggu depan saya minta untuk dikumpulkan. Kalau ada kesulitan disampaikan ya. Yang pakai Mac kalian remote komputer sekolah aja. Sorry saya telat kasih tahu itu. Biar kalian nggak kesulitan nanti. Pak, mau tanya, Pak, saya. Kenapa Kigen? Buat yang ngurus WordPress-nya itu, Pak. Itu Kigen, langsung kamu putus-putus upload banget Kigen. Kamu chat aja. Coba kamu chat ke aku. Kamu putus-putus banget soalnya. Oh, sekarang masih putus-putus, Pak. Oh, enggak, ya udah. Oh ya. Buat WordPress-nya itu, Pak, itu langsung upload plugin-nya aja boleh atau harus kayak dulu, Pak? Kayak setting-nya dibikin Oh, formatnya langsung sama? upload aja boleh. Begitu enggak. kamu upload plugin itu secara otomatis biasanya setup wizard-nya muncul. Oh, oke, Pak. Berarti yang kayak yang general setting-nya nggak usah di-set ya, Pak? Kayak Nggak yang usah, dulu. nggak usah. Biar dulu, Oke, langsung Pak. kita ke plugin aja dulu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Darren, ini yang online ada yang nggak masuk kah, Der? Tadi mestinya masuk semua, Pak. Tapi sekarang saya kurang tahu kalau ada yang kurang. Oh ya, oke, kita absen aja kalau gitu. Thank you, Der. Ya, Pak. Ya, yang off cam nge-lag nggak apa-apa. Silakan. Misi, Pak. Iya, kenapa? Addressnya diisi alamat Apa, Tivila? addressnya, Pak, buat store detail. Adresnya diawur aja. Adresnya diawur. Kak, dipakai alamat rumahmu boleh, offline aja kok. Makasih, Pak. Anabel, Anthony, siapa namanya? Evelyn, Cecil, Selin, Deborah,
Pak, saya izin ke toilet sebentar ya, Pak. Ya, silakan Kigen. Pak, ini berarti yang Buri itu siapa jenenge? address ini semuanya di hour boleh ya, Pak? Darius. Halo, Pak. Ya, kenapa Stanley? Ini addressnya ini semuanya di hour boleh ya, Pak? Oh, Termasuk boleh, nggak ada country- masalah. Termasuk country sama postcode-nya itu. Boleh, di hour boleh. Itu offline kok. Jadi nggak ngefek. Tapi ya jangan terus di hour A, B, C, D, E, F, G. Enggak lah ya. Alamat tetap ya. Cek, bentar. Dilut. Sorry. Lagi ngabsen, Dep. Sebentar ya, Dep. Apa? Oh, boleh, ada masalah. Opsinya dua. Benar yang disampaikan si yang kedua. Terus yang kedua, kalau masih ingat pada ya, kamu ada prosentase gambar, ini enggak pixel. Nah, kamu cek berdasarkan persentase pixelnya. Ya, itu disesuaikan gambarnya. Bisa nggak? Betul. Jadi kamu buka dari gambar editormu, ya, dari gambar editormu itu kan bisa disesuaikan visualnya. Tapi dari itu dicoba, kamu lagi. Kamu harus ngelakuin berarti. Oh iya. Oh, nanti dirinya ada di ya. Terima kasih ya. Ya, selesai semua. Yang di rumah sudah selesai kah? Masih ada waktu? Ada yang mau ditanyakan soal ini kita sampai jam berapa sih? 35. Oh, udah habis. Ya. Oke. Terima kasih waktunya. Waktunya udah habis ternyata. Selamat siang. Bye guys, selamat istirahat. Bentar, Pak, mau tanya, Pak. Kenapa Stanley? Yang di sini yang sudah selesai langsung ditinggal. Kursinya dimasukin dong, tolong. Terima kasih. Ini yang recommended semuanya. business ini yang recommended business ini dicentang atau enggak? Ya apa Stanley? Sorry. Yang bisnis details ini loh, Pak. Kan ada yang add recommended business feature ini dicentang atau enggak? Aduh, gak denger aku chat Stanley, chat. Pak, Ya, saya kok berhenti di bisnis details ya, Pak?
Share screen. Sambil nunggu Stanley ngechat. Share screen. Waduh. Bentar, Pak. Takutnya nggak bisa share screen ini, Pak. Bentar ya. Bisnis detailnya kenapa? Ini sama berarti kayak Oh. Stanley berarti ya. Nah, ini belum. Nah, Ini sudah. nggak usah dicentang. Ini nggak usah dicentang. Nah, tadi kan sudah saya bilang, jangan dicentang ini. Nah, baru di continue. Stanley juga ya, tidak perlu dicentang ya. Nah, cuma dari tadi saya kayak gini terus, Pak. Kamu refresh aja, kamu refresh dulu. Oh. Refresh, kemudian jangan dicentang. Itu nge-stuck karena proses instalasi. Makanya tadi Oh. harusnya nggak usah dicentang. Ditunggu ya, Kigen ya, Oh, sudah iya. terlanjur soalnya. Di Oke, refresh. Pak. Iya, Pak. Oke, bye guys. Ya, terima kasih.